Kitab Sulamut Taufik dikatakan plagiasi dari karya Wali Songo. Ini kitab ini udah jelas ini. Tuh. 1021. Tebel. Taufik itu bikinan siapa? Ya, bikinan, kalau saya jawab bikinan Wali Songo ini. Nah, tuh. Kayu. Tuh. Kulit Mas Yan ini. Nggak percaya, saya buka. Satu Oke. titik ini nanti kalau benar-benar ditelaah akan menghasilkan banyak cabang keilmuan. Kang Nurun maring Saya berharap ini dari PBNU yang membidangi. Karena NU meneruskan perjuangan Wali Songo. Itu yang disampaikan berulang-ulang oleh Yai As'ad Samsul Arifin Asembagus Situbondo ketika mengulas berdirinya NU. Dari semua ini agaknya juga dipicu oleh kajian nasab Ba'alwi oleh Kiai Haji Muhyiddin Iswan Al-Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras Bilang Channel. Saudara-saudaraku sekalian, belakangan ini ramai diperbincangkan bahwa kitab Sulamut Taufik, di mana kitab ini biasanya dirangkai namanya dengan Safinah, jadi umumnya disebut Sulam Safinah, kitab yang dikatakan sebagai karangan dari ulama Ba'alwi yang itu sangat akrab di dunia pesantren. Kitab Sulamut Taufik ini katanya adalah karya dari Wali Songo. Lantas bagaimana dengan kitab Sulamut Taufik yang beredar, yang saya juga mengaji kitab itu? Dikatakan plagiasi dan sebagainya. Nah, dari mana sumber yang mengatakan bahwa Sulamut Taufik, artinya teks asli, redaksi asli dari Sulamut Taufik itu karya Wali Songo, atau mungkin yang dimaksud adalah terah Wali Songo, itu dari manuskrip yang dimiliki seorang kiai dari Jember, Yai Mukhlis, ya. Dan ini beredar di TikTok. Kilasannya saya akan putarkan kepada Anda berikut ini. Pak Wali Songo itu, ya kitabnya aja mana gitu kan. Padahal kalau nanya gitu di Madura banyak. Ini contohnya ini. Ya, ini kitab ini udah jelas ini. Tuh. 1021. Tebel. Tuh. Ya. Kalau misalnya kayak contoh Sulam Safinah, Sulam Taufik itu bikinan siapa? Ya, bikinan, kalau saya jawab bikinan Wali Songo ini. Nah, tuh. Kayu. Tuh. Kulit Mas Yan ini. Nggak percaya, saya buka. Oke. Tuh, Bang. Kertasnya saja lain, Bang. Dari kayu ini kan. Ah, tuh. Balawi punya. Mana dah? Ini. Belum di tempat saya. Contoh inilah. Awalu fitartibil wudu'a. Iya. Fitartibi huslul zanabatil. Jadi ini udah lengkap ini. Artinya begini. Kalau nanya sampan Sulam Taufik, Sulam Safinah, ini ada di sini semua. Ini, dan ini Sulam Safinahnya, Sulam Taufiknya ini kan. Nah ini separuh ini dah. Ini. Belum di tempat saya itu, Bang. Abu menitompon bian banyak sangat berjaja pula. Sama kalau di rumahnya Sekar lebih banyak lagi kan. Sama silsilahnya lagi kan? Langsung, Bang. Nah, walau mungkin sebagian dari Anda sudah menyaksikan, di sini saya ingin menekankan kepada upaya. Jadi dengan adanya informasi ini, kalau saya secara pribadi tidak langsung memutuskan, oh ini begini, oh itu begitu, sebelum adanya penelaahan lebih lanjut oleh ahlinya. Bukan oleh saya, oleh ahlinya. Nah, apabila kita melihat kitab Sulamut Taufik yang umum dikatakan sebagai karya dari Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Alawi Al-Hadrami, beliau ini dikatakan wafat kalau dalam tahun hijriyahnya itu 1272 hijriyah, komparasi ke Masehi 1777 Masehi. Nah, dari angka tahun kewafatan beliau kan bisa ditarik mundur, kira-kira beliau di usia berapa tahun. Di masa-masa itu, apakah kitab atau manuskrip yang ditunjukkan oleh seorang kiai dari Jember yang suaranya mirip dengan Kiai Zainuddin itu lebih tua atau bagaimana?
Kalau melihat di videonya kan katanya lebih tua. Hanya saja sekali lagi perlu penelaahan lebih lanjut. Artinya kertas yang digunakan, yang disebut kertas yang diperlihatkan itu terbuat dari apa? Ini juga bisa identifikasi data. Apakah daluang atau kulit kayu atau kulit kambing atau apa, ini juga bisa untuk mengetahui masa dari kertas dan juga tinta yang digunakan. Ini biasanya kerjaannya para filolog ya, filolog kalau tidak salah. Pokoknya yang ahli perpustakaan yang membidangi kertas dan angka tahun kertas, bentuk tulisan, kemudian juga pena atau tinta yang digunakan. Nah, kira-kira yang milik dari Kiai Mukhlis Jember ini, benarkah seusia tersebut atau bagaimana? Ini kan perlu penelitian lebih lanjut. Nah, apabila benar memang lebih tua yang dimiliki oleh Kiai Mukhlis, isinya ada kesamaan persis atau bagaimana? Kan bisa saja ketika seseorang menulis sama, ketika menulis nasab pasti ada kemiripan-kemiripan. Ini kemiripan atau memang ada identifikasi plagiasi. Nah, sekali lagi ini perlu para ahli untuk menelaahnya. Kenapa? Pertama, tentu biar tidak terjadi simpang siur informasi di lapangan. Kedua, menambah wawasan kita. Mulai dari sisi filologi ya, mulai dari sisi usia kertas, kemudian tinta, kemudian intelektualitas ulama-ulama kita di masa lampau, sehingga sudah menghasilkan karya. Dan apabila ternyata karya itu diplagiasi, ini kan ada efek domino, ada cabang lain di bidang penelaahan ini. Maka disinilah menurut hemat saya penting untuk ditelaah lebih lanjut. Ini mohon kepada pihak-pihak terkait. Kami melalui salah seorang sahabat kami yang konsen di bidang sejarah sudah terjadi komunikasi agar ada penelitian lebih lanjut lah. Ya satu-satu, mulai dari secara filologi dulu lah. Dari situ baru kepada identifikasi materi kitabnya. Nah, semoga ini bisa terrealisasi ya. Semoga ini bisa terrealisasi. Dan salam hormat selarai pon Kiai Mukhlis abdine juga Madura, panjenengan Madura Jember Jaipon. Bahasa Madura. Iya, saya belum bisa menghubungi beliau karena tadi saya mendapatkan nomornya dari sahabat kami. Beliau masih di perjalanan. Ternyata beliau ini sudah pernah kami tayangkan di sini, yang suaranya mirip sekali dengan Yai Zainuddin MZ. Nah, kita kesampingkan ini dulu. Yang setidaknya dari sini sudah ada berbagai titik cerah untuk mendapatkan rangkaian keilmuan ya. Jadi satu titik ini nanti kalau benar-benar ditelaah akan menghasilkan banyak cabang keilmuan. Berikutnya saya akan tampilkan video beliau ketika kontak dengan sahabat kami dan akan manuskrip-manuskrip yang beliau miliki ya. Kita lihat berikut ini. Dia pengen tahu manuskrip kuno ini, kertasnya dari kapas semua ini. Ini kalau ininya baru ini. Tebelnya sekian, ada juga yang 1571. Nih. Kitabnya kayak ini nih. Nah, ini ada tulisannya di sini nih 1571 kalau nggak keliru ini. Ini dah pokoknya dah tebel ini. Terus ini ada lagi yang lebih hancur lagi ini aduh. Tak tahu kitab tahun berapa. Ono sing wangi lewat ke Quran no. Tapi ya Nggak diminyai. buka coba. Dibuka. Sis. Aduh. Sayang sekali ya. Kayak kapas gitu, kayak ini kayak kitab kulit kayu ya. Kulit kayu apa belulang itu. Dening para sunan kang nurun maring Udah tinggal remuknya ini
Pak Aris ini, Pak Aris dari Perpusnas. Ada berapa ratus kemarin Ji di kotak itu? Kalau belum Kang, ini masa hujan, belum saya jemur semua Kang. Yang sudah dijemur berapa? Banyak sudah. Ada 100? Belum. 50? Kalau 50 dengan yang kecil-kecil ada juga Kang paling Kang. Ya Ini aja deh Kang, nanti tak bikinkan di sini loh. Kalau udah jadi museumnya nanti, nah ya. nanti Nusantara itu, nah tuh. Ya. Belum jadi Kang. Nah, saudara-saudaraku sekalian, dari banyaknya manuskrip yang beliau miliki, sekali lagi ini penting untuk ditelaah. Jadi pertama adalah tentang manuskrip, usianya dan segala halnya, kemudian identifikasi data secara materi data ya. Itu ada kesamaan dengan Sulam At-Taufik. Apakah Sulam ini adalah plagiasi atau bagaimana? Insya Allah dari sini akan ketahuan. Dan dari sini sekali lagi, wahai para ahli, saya berharap ini dari PBNU yang membidangi. Karena yang menulis ini ya NU. Dan NU meneruskan perjuangan Wali Songo. Itu yang disampaikan berulang-ulang oleh Yai As'ad Samsul Arifin Asem Bagus Tubondo ketika mengulas berdirinya NU. NU adalah penerus dari ajaran dan hal-hal lain yang berkenaan dengan Wali Songo. Maka saya berharap betul kepada pihak NU yang membidangi hal itu untuk dilakukan penelitian. Karena apa? Ini menyangkut sebuah karya terkait dengan kitab fikih yang sangat membumi di pondok-pondok pesantren, juga tentang teknologi perkertasan dan pertintaan. Sekali lagi salam hormat buat Yai Mukhlis. Insya Allah nanti saya akan menghubungi panjenengan, malar manten bisa tersambung. Dan mari kita sama-sama menyikapi ini sebagai bagian dari hasanah kekayaan dan keilmuan yang dari semua ini agaknya juga dipicu oleh kajian nasab alwi oleh Kiai Haji Muhyiddin Iswan Al-Bantani. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Sekilas dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.